Membeli hardware untuk ngerakit PC jelas nggak boleh sembarangan karena kemungkinan kita salah beli itu sangat besar. Tapi kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Halo, Juni mana? Jadi kalau kita ngerakit PC, itu memang ada tantangan tersendiri gitu. Lebih asik, lebih puas gitu setelah jadi. Tapi jangan salah, tantangan dalam merakit PC ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak sebelum kamu membeli hardware. Soalnya kalau kita bicara tentang membeli hardware, itu ternyata tidak sekedar tentang support atau nggak support. Karena ada banyak banget hal lain di belakang itu. Jadi semisal dibilang motherboard ini support dengan CPU, iya dia support, tapi belum tentu bisa jalan dengan maksimal. Dan jangan salah, mempercayakan pemilihan hardware bahkan sampai proses merakitnya ke orang lain itu juga tidak bisa menjadi solusi yang tepat. Karena semisal pun kamu serahkan ke teknisi atau serahkan ke toko, belum tentu kamu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kenapa? Karena bisa aja mereka kurang paham dengan apa yang kamu butuhkan. Karena bisa aja kamu datang ke mereka cuma bilang saya butuh PC untuk ngegame dan editing ringan. Ringan yang seperti apa? Game apa yang akan kamu mainkan? Software apa yang akan kamu gunakan? Dan itu biasanya tidak secara detail dipahami sama orang yang akan ngerakitin PC buat kamu. Yang jelas seperti orang banyak bilang, be a smart buyer. Dan untuk bisa menjadi smart, nggak ada cara lain selain belajar. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kesalahan dalam memilih hardware, terutama motherboard gitu ya. Dan kalau saya sering bilang baca manual book, itu sebenarnya harus kamu lakukan dalam pemilihan motherboard ini ya. Harus kamu lakukan sebelum beli motherboardnya. Gimana caranya? Buka website resminya. Jadi sebelum kamu beli, kamu harus tahu dulu nih spek detailnya seperti apa. Download manual booknya dari website resmi. Terus dibaca tuh, ada banyak banget informasi yang bisa kamu dapat dari website resmi sebuah motherboard. Di sana ada banyak banget informasi yang bisa kamu dapat selain tentang support atau enggak dengan CPU. Terus ada lagi informasi seperti berapa banyak slot USB-nya, punya Thunderbolt apa enggak, berapa kecepatan RAM yang disupport, berapa banyak slot SATA dan M.2-nya, ada heatsinknya atau enggak, dan sebagainya. Dan semua ini adalah hal yang sangat penting sebelum nanti kamu meneruskan akan beli CPU seperti apa, RAM yang seperti apa. Karena tadi, seperti saya bilang di awal, walaupun dia bilang support, belum tentu dia bisa jalan maksimal. Seperti contohnya hubungan antara CPU dan motherboard. Di sini dibilang motherboard udah support CPU yang kamu maksud nih, yang pengen kamu beli. Tapi jangan salah, kalau dibilang support, belum tentu dia udah support out of the box. Bisa jadi dibutuhkan update ke BIOS tertentu untuk dia bisa menjalankan CPU yang kamu mau. Informasi ini bisa kamu dapat dari website resmi. Sekali lagi, di situ ada bagian CPU support. Bisa kamu lihat CPU apa yang akan kamu beli dan di situ dia disupport di BIOS versi berapa. Dan pastikan nih saat kamu mau beli motherboardnya, tanya sama sellernya BIOS yang ada di motherboard itu BIOS yang versi berapa. Kalau misalkan nggak support, kamu bisa minta tolong sekalian sama dia untuk diupdatein. Jadi saat kamu terima, udah beres barangnya. Soalnya kalau kamu terima dalam kondisi BIOS-nya belum BIOS yang terbaru nih misalkan, dan dia nggak support sama motherboard yang udah terlanjur kamu beli, belum tentu bisa kamu update sendiri di rumah. Memang ada beberapa tipe motherboard yang bisa diupdate dengan fitur flashback BIOS gitu ya. Jadi kamu bisa update motherboard tanpa CPU-nya terpasang. Tapi untuk motherboard yang nggak punya fitur itu, update BIOS hanya bisa dilakukan saat udah terpasang CPU yang sudah disupport saat itu. Dan mau nggak mau, kamu harus minta tolong orang lain. Dan biasanya yang bisa dimintain tolong ya siapa lagi kalau bukan toko komputer. Kalau kamu pengen nyobain update BIOS sendiri, bisa baca lagi sekali lagi manual, bukan di manual booknya sih, tapi lebih tepatnya di websitenya tadi. Di situ biasanya ada di bagian BIOS bagaimana cara update BIOSnya, ada nggak fitur flashback BIOS, terus kalau misal ada bagaimana cara pakainya, BIOS versi apa yang perlu kamu download, dan semua informasi itu bisa kamu dapat di website. Cuma ingat, update BIOS itu resikonya besar. Kalau sampai gagal, motherboardnya bisa ngebreak, nggak bisa digunakan lagi. Jadi hati-hati kalau mau melakukan update BIOS sendiri. Kemudian memilih pasangan yang cocok antara motherboard dan CPU nih. Balik lagi, tadi dibilang bahwa motherboardnya support CPU kelas atas, tapi ini motherboard kelas bawah. Nah, saat dia bilang support, BIOSnya udah support sekalipun, dan memang benar dia bisa terdeteksi,
belum tentu CPU ini bisa jalan maksimal sesuai dengan kecepatan yang kamu harapkan. Semakin tinggi kelas CPU, dia akan butuh daya listrik yang semakin besar. Dia akan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Termasuk motherboardnya pun saat menjalankan boost clock CPU ini di kecepatan maksimal, itu motherboardnya juga akan bekerja dengan lebih berat. Artinya panas yang dihasilkan sama VRM itu juga akan lebih tinggi. Makanya biasanya motherboard yang kelasnya lebih mahal, itu VRM-nya lebih banyak, terus heatsinknya juga lebih gede karena dia didesain untuk bisa menjalankan CPU kelas atas dengan clock yang sangat tinggi. Jadi di sini kalau kamu beli yang timpang tadi ya, motherboard kelas bawah dengan CPU kelas atas, belum tentu motherboardnya sanggup untuk jalanin CPU-nya dengan kecepatan maksimal karena bisa aja dia nanti bakal overheat untuk VRM-nya. Jadi tips paling gampang sih ya kalau mau cari pasangan yang aman adalah lihat kastanya aja. Jadi kalau misalkan chipset motherboard itu terbagi menjadi 3 kelas nih, kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. CPU juga sama, ada yang kelas bawah, menengah, dan atas. Jadi kamu pilih yang sama-sama kelasnya. Jadi kalau misalkan Core i5, ya kamu pilih yang B760 misalkan, itu yang paling minimal gitu ya. Tapi kalau kamu pengen beli motherboard yang seri A, ya berarti jangan Core i5, Core i3 aja. Kemudian soal RAM juga sama. Saat dibilang motherboardnya support, itu dia support untuk mendeteksi. Belum tentu dia bisa menjalankan RAM-nya dengan kecepatan maksimal yang bisa dicapai oleh si keping RAM-nya tadi. Jangan termakan oleh promosi brand motherboard yang bilang bahwa produk saya bisa support up to 7000 MHz. Iya, mungkin memang bisa, tapi kamu harus baca lagi nih syarat dan ketentuannya seperti apa. Contoh nih, ada satu spek motherboard yang bisa jalan 7000 MHz dengan syarat menggunakan RAM single rank 1 DIMM per channel. Terus yang paling bawah, kalau kamu pakai RAM dual rank dan pakai 4 keping yang jalan dual channel, maka speednya hanya mentok di kisaran 5600 MHz doang. Jadi hati-hati, jangan langsung bilang, oh dia sanggup 7000 dan kamu langsung beli 4 keping RAM yang speednya bisa sampai 7000. Enggak, ternyata kalau pakai 4 bisanya cuma 5600 doang. Termasuk di motherboard itu juga ada yang namanya QVL, Qualified Vendor List, di mana di situ ada daftar RAM apa aja yang udah bukan dijamin sih, tapi udah dites sama pabriknya bisa jalan sesuai dengan yang tercantum di situ. Tipe ini bisa jalan sampai berapa megahertz gitu kan. Dan saat bisa mencapai angka tersebut dia pakai berapa keping, 1 keping atau 2 keping, terus single rank atau dual rank, itu biasanya di situ disebutkan. Tapi list ini bukan sesuatu yang mutlak. Arti yang ada di daftar itu bukan berarti 100% bakal dijamin bisa jalan seperti yang tercantum. Dan sebaliknya yang belum ada di list juga bukan berarti nggak bisa jalan sama sekali. Ya bisa aja kamu beli yang nggak ada di list tapi ternyata bisa jalan sesuai dengan harapan kamu. Jadi list ini ya boleh dibilang hanya sebagai acuan aja bahwa kemungkinan besarnya kalau ada di list berarti ya kemungkinan besarnya dia bisa dipakai sesuai yang sudah dites sama pabrikan motherboardnya. Kemudian untuk storage drive, pilihannya sekarang ada banyak. Ada yang SATA pakai colokan SATA konvensional, ada yang SATA pakai colokan M.2, ada juga yang pakai jalur PCI Express. Colokannya sama-sama M.2 tapi dia pakai jalur PCI Express dan disebut dengan nama NVMe. Cek baik-baik di spesifikasi motherboardnya. Colokan SATA-nya ada berapa, M.2-nya ada berapa. Dan soal M.2 ini masih banyak yang salah kaprah. Iya, dia bisa dipasang M.2 SATA, bisa juga dipasang NVMe, tapi belum tentu bisa dipasang dua-duanya. Ada colokan M.2 yang hanya bisa support NVMe, nggak bisa dipasang SATA, nggak akan kedetek. Ada juga yang hanya bisa dipasang SATA, ada juga yang bisa dipasang dua-duanya. Dan ini harus kamu pastikan sebelum kamu membeli motherboardnya. Jangan sampai udah terlanjur beli, storage-nya udah ada, ternyata nggak kedetek, bre. Bukan salah motherboardnya, tapi salah kita kenapa nggak baca speknya dulu. Nih, contoh nih, ada satu motherboard menyediakan 3 slot M.2 di mana 3-3-nya bisa diisi NVMe, tapi hanya satu yang bisa diisi SATA. Jangan sampai keliru, karena ada lagi motherboard yang tidak support M.2 SATA. Jadi 3 slot M.2 yang ada di situ semuanya hanya bisa diisi NVMe doang. Termasuk perhatiin ada heatsinknya atau enggak untuk si M.2-nya tadi. Karena kalau kamu pakai NVMe yang Gen 4, Gen 5 yang udah high speed itu ya, itu panasnya lumayan sih. Jadi perhatikan juga kalau ada heatsinknya, kira-kira heatsinknya mumpuni atau enggak. Karena walaupun udah ada heatsink kecil gitu ya, belum tentu dia kuat untuk bisa meredam panas yang dihasilkan sama NVMe yang kecepatannya tinggi. Jadi kalau kira-kira nggak ada heatsinknya atau heatsinknya kurang bagus, berarti kamu perlu nih beli heatsink terpisah yang agak gedean atau mungkin ada kipasnya biar lebih aman. Kemudian slot USB-nya, periksa ada berapa banyak. Jangan sampai udah telanjur beli, ternyata mau dipasang mouse, keyboard,
headset, terus apalagi peripheral kamu yang ternyata semuanya pakai USB, nggak cukup. Terus juga USB-C-nya udah ada atau belum? Dan kalau misalkan ada, speed-nya berapa? Bisa dipakai ngecas atau enggak? Karena nggak semuanya bisa dipakai ngecas. Terus bisa dipakai untuk display atau enggak? Terus udah support Thunderbolt atau belum? Termasuk lagi Bluetooth dan juga Wi-Fi. Apakah udah ada di motherboardnya atau belum? Kalau saran saya sih, zaman sekarang beli motherboard paling aman, cari yang udah ada bawaan Bluetooth sama Wi-Fi-nya. Karena sekarang ya sebagian besar orang di rumah udah pakai Wi-Fi gitu kan. Soalnya agak repot kalau kamu beli motherboard belum ada Wi-Fi-nya, berarti kamu harus beli antena Wi-Fi terpisah. Terus satu lagi yang sepertinya agak sepele, tapi buat beberapa orang yang doyan RGB, ini sangat penting. Cek lagi ada nggak nih RGB headernya, dan kalau ada dia pakai berapa pin, 3 pin atau 4 pin, cocok nggak dengan casing kamu nanti, cocok nggak dengan peripheral RGB yang kamu punya nantinya. Dan semua informasi ini harus kamu dapatkan sebelum kamu beli barangnya, dan semua itu bisa kamu dapatin semua langsung lewat website resminya. Jadi untuk motherboard pastikan kamu buka dulu websitenya, download manual booknya kalau bisa, dan baca semua spesifikasi detailnya seperti apa. Baru setelah itu, pilihlah part lain yang udah dijamin bakal disupport sama motherboard yang akan kamu beli. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.